Ya, kita kembali lanjutkan ke waladhi yuftiru bihi shaim. Apa-apa yang membatalkan puasa. Baik. Mu'alif mengatakan, ya, Syekh mengatakan yang membatalkan puasa ada berapa? Asyaratu asya, ada 10 perkara. Maka kita simpulkan, teruskan ada berapa? 10 perkara. Baik. Yang pertama kita sebutkan saja dulu ya. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Dimasukkan sesuatu ke dalam jauf secara sengaja. Ya. Di sini Syarih mengatakan au fil munfatih ay manfat al munfatih. Kalau bahasanya Syekh Nawawi, ya, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhaj at-Talibin mengatakan bahwa al-jauf yang disebut dengan jauf itu adalah apa-apa yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang 4. Jadi dalam mazhab Syafi'i, jauf itu ada 4 nau atau 4 macam. Yang pertama adalah batinu dimag. Batinu dimag itu ada di kepala. Ya. Kalau ada sesuatu yang masuk kepala ke kepala, itu dapat membatalkan puasa. Ya, batinu dimag. Yang kedua al-batnu, itu perut. Yang ketiga al-am'a, ya. Sesuatu al-am'a, atau kita bilang apa am'a itu, kayak kalau bahasa kita am'a apa, usus ya, usus. Yang keempat al-masanah, al-makan al-hamlu, al-makan ilhamil baul, atau kita sebut dengan kandung kemih. Ya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam yang 4 ini atau disebut dengan jauf, maka dapat membatalkan puasa dengan syarat kaunuhu fi manfadin munfatih atau manfadin maftuh, dimasukkan ke dalam lubang, ya. Jadi ada 10, ada berapa? Ada 5 lubang atau berapa lubangnya? Ada 5 lubang, ya. 5 lubang. Yang pertama, kalau masuk ke dalam jauf lewat mulut. Yang kedua, lewat hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, apa? Yang keempat, tadi lubang kemaluan, ya. Depan dan belakang. Baik. Di sini mu'alif mengatakan kalau ada sesuatu yang masuk secara sengaja ke jauf yang tadi disebutkan ada 4, maka itu dapat membatalkan puasa. Pertanyaannya, ya, kalau saya misalnya memasukkan apa? Es krim, ya. Es krim ke dalam mulut, batal atau tidak? Ya, batal atau tidak? Tidak, kalau tidak ditelan, ya. Kalau ditelan membatalkan puasa. Syaratnya gimana? Asal jangan ditelan, jangan dimasukkan ke dalam mulut. Gimana kalau nelan ludah? Itu sering sekali ada pertanyaan setiap tahun, terus ada pertanyaan, Ustaz, ya, gimana hukumnya nelan ludah? Maka itu dijelaskan oleh para ulama, as-su'ubatu fi taharruj, ya. Ada kesusahan ketika kesusahan dalam bab ini masuk ke dalam bab at-taharruz, yakni sebuah apa namanya? Ada kesusahan gitu. Jadi boleh nggak nelan ludah? Boleh, dengan syarat yang pertama. Boleh nelan ludah dengan syarat yang pertama. Ludahnya itu harus pakai ludah sendiri, ya. Jangan ludah orang lain. Kalau Anda telan ludah orang lain, batal puasanya. Misalnya ada ludah tuh di jalan terus antum telan, itu batal puasanya. Tapi kalau ludah sendiri, misalnya mungkin
suami istri yang apa namanya, ya gitu, bercumbu atau ciuman tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau misalnya bekas ludahnya itu masuk ke ludah antum, ya, ke ludah seorang suami dari seorang istri, itu membatalkan puasa. Itu yang pertama. Boleh menelan ludah kalau ludahnya ludah sendiri. Yang kedua, ludahnya masih di dalam mulut. Masih di dalam mulut. Baik. Kalau antum misalnya dengan sengaja gak ada kerjaan, misalnya membuang ngeludah ke gelas terus dimasukkan ke dalam es krim, ke dalam apa? Salj, kulkas, atau minum, itu gak ada kerjaan, ya, membatalkan puasa. Yang ketiga, masih original. Apa maksudnya masih original itu? Ludahnya tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, misalnya seperti manisan permen, itu dapat membatalkan puasa kalau sudah tercampur. Jadi boleh nelan ludah dengan 3 syarat. Yang pertama, masih ludah sendiri. Yang ketiga, masih dalam mulut. Yang kedua masih dalam mulut. Yang ketiga original. Jadi tidak tercampur oleh rasa-rasa yang lain. Baik, itu ya, masuk ke dalam mulut. Jauh ya, tadi jauh. Misalnya istinsyak, ya, menghirup air ketika wudhu. Itu membatalkan puasa kalau airnya masuk ke dalam jauh ini yang ada di kepala. Batasnya apa? Kalau sudah ada rasa panas gitu. Kalau tidak ada rasa panas, itu tidak termasuk ke dalam membatalkan puasa. Baik. Kita tulis aja di sini, ya. Yang pertama yang membatalkan puasa apa? Ada yang masuk ke jauh. Ya. Jauh. Jauh itu ada 4 perkara. Ada 4 macam. Yang pertama, batinu dimag. Yang kedua, ingat ya, batinu dimag, al-batnu atau perut, al-am'a usus, terus al-masana atau disebut dengan kandung kemih. Baik, itu yang pertama. Masuk ke dalam jauh. Baik. Aurosi, ke dalam kepala, tadi telah disebutkan. Yang ketiga, al-huknah fi ahadi sabilain. Yang kedua, jauh, ya. Seperti yang kedua seperti apa? Masuk ke kepala, ya, kepala. Baik. Yang ketiga apa? Al-huknah fi ahadi sabalin. Dari yang membatalkan puasa yang nomor 3 adalah memasukkan sesuatu obat atau cairan ke dalam lubang kemaluan, lubang depan atau lubang belakang. Misalnya apa? Seperti obat ambien, gitu kan. Misalnya dimasukkan cairan ke dalam kemaluan seorang laki-laki, itu dapat membatalkan puasa, ya. Terus itu yang ketiga, ya. Memasukkan sesuatu ke lubang yang dua. Atau saya sebutin aja lah, nggak apa. Itu yang baik. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam jauh, ya, batinu dimag, di kepala, terus di perut, di usus, dan di kandung kemih. Yang kedua, ya, termasuk yang pertama juga sama. Terus yang ketiga, masukkan sesuatu ke dalam lubang yang 2. Baik. Makanya ini kehati-hatian juga. Jadi kalau perempuan misalnya, kalau mau membersihkan, ya,
mau membersihkan farjnya atau kemaluannya dari setelah head atau apa, bukan setelah head, setelah kencing misalnya, bersihkan pakai apa, perut apa, telapak jari, ya, pakai perut telapak jari. Kalau dibelokkan terus masuk, nah itu dapat membatalkan puasa. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Misalnya antum itu pertama kali puasa mungkin, ya, terus gak kuat, tapi tahu yang membatalkan puasa itu apa? Muntah, sengaja dimasukkan jari ke dalam mulut. Nah, itu dapat membatalkan sampai muntah. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Terus dikodok. Tapi kalau tidak disengaja, misalnya antum berpergian, misalnya naik mobil, tidak terduga-duga memang, terus dia saat naik mobil itu apa? Keluar muntah, mabok, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima, al-wat'u amdan. Al-wat'u amdan, jima dengan sengaja fil farji, di dalam kemaluan depan, ya, kemaluan seorang perempuan. Tapi dikatakan oleh para ulama juga bukan hanya kemaluan yang depan. Maaf, sampai ke lubang dubur juga itu membatalkan puasa. Bukan hanya kepada manusia saja, sampai kalau ada akramakumullah, kalau ada yang melakukan jima atau melakukan seks dengan hewan, maka juga dapat membatalkan puasa. Batasnya gimana? Batasnya itu kalau sudah masuk saja, ya, kemaluan seorang laki-laki, kepalanya saja itu sudah membatalkan puasa. Itu batasnya. Kalau sudah masuk kepalanya saja itu sudah membatalkan puasa. Bagaimana kalau jima tapi tidak keluar mani? Sama. Yang penting kalau sudah dimasukkan itu dapat membatalkan puasa dan wajib qadha dan kafarah. Ya. Keluar mani atau tidak keluar mani, itu membatalkan puasa. Tadi batasnya kalau sudah masuk, ya, yang kepala laki-laki itu masuk, itu batasnya sudah dapat membatalkan puasa. Itu yang kelima, al-wat'u amdan. Jima atau bersenggama di lubang yang depan, atau ada yang melakukan di lubang yang belakang, ini nggak boleh juga. Tapi kalau ada itu dapat membatalkan puasa. Juga orang yang melakukan jima dengan hewan. Fala yuftiru as-shaim bil jima nasiyan. Sekarang kalau seandainya dia misalnya ada seorang suami istri, mereka berdua sudah terbiasa melakukan jima setelah subuh. Ya, kemudian datang bulan puasa, di hari pertama lupa kalau mereka sedang berpuasa, terus kemudian berjima setelah subuh, lupa, bukan sengaja, lupa karena sudah jadi kebiasaan. Kalau lupa itu tidak membatalkan puasa, tapi ketika sadar pada saat itu langsung dicabut, maka tidak membatalkan puasa, ya, kalau langsung ingat, langsung dicabut. Tapi kalau sadar kemudian dilanjutkan, itu dapat membatalkan puasa. Al-wat'u amdan. Wasadis, ya, yang keenam dari antara perkara yang dapat membatalkan puasa adalah al-inzali an mubasyaratin, keluar mani, an mubasyarah, dengan mubasyarah, seperti seperti bercumbu, bila jima, yang penting tidak dengan jima atau tidak dengan melakukan hubungan intim. Seperti apa? Misal di sini saya mengatakan muharraman kana, ada misal
keluarnya mani tanpa jima, muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya, atau kita sudah yang terkenal dengan onani. Itu dapat membatalkan puasa. Muharraman kana, ya, yang diharamkan, au ghairu muharramin, atau ka ikhrajihi biyadi zaujati, atau mengeluarkan mani dengan tangan istrinya, ya, meskipun tidak diharamkan, tapi perbuatan itu membatalkan puasa. Nih, sekarang gimana kalau mimpi basah di siang-siang ya, di siang hari bulan puasa, terus keluar mani, membatalkan puasa atau tidak? Ini pertanyaan sering terulang terus. Apakah mimpi basah sampai keluar mani membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebutkan dalam hadis, ya, Aisyah radhiyallahu wa Ummu Salamah, diriwayatkan hadis ini dari Aisyah, ya, istri Nabi, wa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'. Suatu hari Nabi Muhammad pernah dalam keadaan junub di siang hari atau di pagi hari karena jima di malam hari, ya. Summa yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau langsung mandi, ya. Summa yaktasilu, kemudian mandi besar. Wala disebutkan depan. Summa yaktasilu wa yasum, kemudian melanjutkan puasanya. Ini menunjukkan bahwa walaupun seorang dalam keadaan junub di pagi hari, ya, di pagi hari, karena yang pertama, karena jima di malam hari, karena terus belum melakukan mandi besar sebelum subuh, atau karena ihtilam, mimpi basah, ya, mimpi basah, kemudian dia keluar mani, terus beriktisal, mandi besar, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa ihtilam tidak membatalkan puasa? Kenapa ihtilam sampai keluar mani atau mimpi basah sampai keluar mani tidak membatalkan puasa? Karena ini kharijun an qudrah al-insan. Ya, ini di luar dari kehendak seseorang. Ya, jadi tidak dosa gitu, tidak dosa. Ya. Tadi yang keenam, al-inzal an mubasyaratin. Terus yang ketujuh, al-haid. Al-haid, walaupun haidnya sebentar, masalah setengah, misalnya kalau ada, ya, 1 jam doang, membatalkan puasa. Begitu juga nifas, ke-8, wal junun. Wal junun itu hilangnya akal. Hilangnya akal itu bisa terjadi atau ada 3 macam. Yang pertama, karena gila. Kalau dia tertimpa atau tiba-tiba gila pas puasa, walaupun sesaat, walaupun semenit, walaupun sejam, kemudian sadar lagi, itu membatalkan puasa. Atau hilang akal karena pingsan, ya. Kalau dia pingsan sehari penuh dari sahur sampai maghrib, itu membatalkan puasa. Tapi misalnya kalau dia pingsan dari sahur sampai zuhur, kemudian terbangun, kemudian pingsan lagi dari jam 1 siang sampai maghrib, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting ada waktu di mana dia sadar, itu pingsan. Kalau dia tidur dari mulai sahur sampai azan maghrib, gimana? Itu tidak membatalkan puasa, cuma meninggalkan sholat, ya. Tapi kalau dia niat ingin sholat sebelum tidur, terus kebablasan sampai maghrib, tidak
berdosa ya karena sudah niat. Tapi diqadha salatnya. Dan dari hilang akal, gila, kalaupun sebentar membatalkan puasa, terus pingsan, hilang akal dari pingsan itu membatalkan puasa kalau pingsan sehari penuh. Ya, kalau pingsan sehari penuh. Kalau dia sadar sebentar saja itu tidak membatalkan puasa. Terus tidur, walaupun dia tidur dari subuh sampai maghrib itu tidak membatalkan puasa. Yang terakhir kata mu'alif, di antara yang dapat membatalkan puasa adalah ar-ridah atau murtad. Ya, orang murtad. Kalau orang murtad itu sekarang bukan muslim. Karena yang telah kita tadi di pagi hari kita telah mengatakan bahwa di antara yang mewajibkan puasa adalah muslim. Ya, seorang muslim. Kalau dia bukan muslim itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oh, terus gimana? Atau enak? Bukan gitu. Itu ya. Kenapa orang kafir dia diwajibkan puasa? Orang murtad dia diwajibkan puasa agar dilipat gandakan azabnya. Kita terus berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mendapatkan hidayah. Baik. Saya ulangi ya. Waladzi yuftiru bihi shaim, dan apa-apa yang membatalkan puasa bagi seorang yang sedang berpuasa, kata mu'alif, asyarata asya, ada 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan ila jauf au ra'si. Yang pertama yang kedua ya. Ada yang masuk ke dalam jauf atau kepala. Disebutkan jauf itu kepala. Kemudian perut, kemudian usus, kemudian kandung kemih. Gimana misalnya suntik? Suntik itu gimana? Membatalkan puasa atau tidak? Suntik. Kalau suntikan itu masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam perut misalnya, membatalkan puasa. Kalau suntikan itu masuk ke dalam kandung kemih, membatalkan puasa. Sekarang gimana kalau suntikan itu tidak masuk ke jauf, tapi disuntikan ke tangan misalnya? Itu tidak membatalkan puasa, seperti vaksin misalnya. Tapi kalau misalnya suntikan ini mengandung gizi, makanan, walaupun tidak ke dalam jauf, yang penting masuk ke dalam tubuh kita, itu membatalkan puasa. Jelas? Oke. Yang ketiga, wal huknatu fi ahadi sabilain. Kemudian memasukkan cairan atau memasukkan obat ke lubang yang dua, yang depan atau belakang. Tadi sebutkan ada ditambahkan lagi lubang hidung dan telinga. Kalau dimasukkan satu ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Kalau meneteskan itu obat tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mata bukan lubang yang terbuka. Ya. Tadi disebutkan bahwa syaratnya itu masuk ke lubang yang terbuka. Tapi nanti setelah meneteskan air mata, setelah meneteskan obat tetes mata, ada rasa di sini, mungkin rasa pahit itu kan di tenggorokan, tidak membatalkan puasa. Baik. Jadi obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Terus yang keempat, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Wal wad'u amdan fil farji, bersenggama dengan sengaja. Kalau tidak sengaja seperti tadi disebutkan, kelupaan, itu tidak membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani tanpa jima. Ya, yang penting dia mengeluarkan mani, ya, laki-laki atau perempuan tanpa jima dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Kalau ihtilam atau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa.
Wal haid, membatalkan puasa juga. Wan nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal junun, wal junun, orang terkena atau hilang akal. Ya, hilang akal yang membatalkan puasa apa? Gila, yang pertama gila, yang kedua pingsan kalau dia pingsan seharian penuh. Kalau dia pingsan kalau dia sadar sebentar saja di siang hari, maka tidak membatalkan puasa. Yang terakhir adalah riddah. Dan yang terakhir yang kita akan bahas wa yustahabu fi shaum, yang disunahkan ketika berpuasa salah satu asya. Ada 3 perkara yang disunahkan dalam ketika kita berpuasa. Yang pertama ta'jilul fitr, yaitu bersegera di dalam berbuka. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur sekitar mungkin 20 menit sebelum adzan. Jadi walaupun di hari pertama bulan puasa itu tetap aja disunahkan apa? Sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Kalau sahur jam 2 masih jauh ya. Tapi kalau misalnya mau makan jam 2 enggak apa-apa. Terus mungkin nanti sebelum Sebelum adzan atau di sahur minum air. Wa tarkul hijr minal kalam, ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Nah, inilah mungkin yang kita bisa singkat dalam pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim di grup, nanti kita akan jawab. Ya, mungkin ini masih banyak kekurangannya, masih banyak pembahasan-pembahasannya. Dan insya Allah mungkin kita bisa berjumpa di lain kali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang terbaik, ya, seperti yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat surganya, yaitu tempat surga. Surga atau surga, ya, surga, jannah, jannah. Surga. Bagi orang-orang yang selalu memiliki kebaikan. Bagaimana kebaikan-kebaikan itu diraih? Itu dengan cara menuntut ilmu, diantaranya daurah yang kita laksanakan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, diantara tanda-tanda seorang itu mendapatkan kebaikan, dengan kebaikan ini dapat mengantarkan dia ke dalam surga. Allah berikan pemahaman-pemahaman di dalam kehidupannya tentang urusan agama. Dan dengan pemahaman-pemahaman ini bisa dipraktekkan dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut dalam daurah ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Dan kalau ada kesalahan boleh diberitahu langsung ke admin. Ya, kalau ada misalnya hukum-hukum yang mungkin masih keliru atau hukum-hukum yang masih samar-samar gitu. Kalau belum jelas bisa ditanyakan juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.